Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau. Lambat laun, bahasa ini banyak mengalami perubahan. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional memiliki peran yang spesifik dalam menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia di mata dunia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pemersatu bangsa sebagai negara yang mempunyai semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya kita sebagai negara yang mempunyai keberagaman suku, budaya, serta bahasa daerah, tetapi kita harus tetap satu. Disinilah peran penting bahasa Indonesia untuk menyatukan bangsa Indonesia dimulai dari Sabang hingga Merauke. Bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan sejak zaman dahulu kala. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pahlawan berkomitmen bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa yang tidak dapat dipungkiri lagi. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Para pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia telah bersusah payah dalam merebut hak kemerdekaan bangsa kita, agar lepas daripada penjajah dan mendapatkan pengakuan dari mata dunia bahwa Indonesia merupakan bangsa yang merdeka dan berdaulat. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan di Indonesia menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara dan Sang Saka Merah Putih sebagai simbol negara. Namun, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia memerlukan suatu identitas negara, serta bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi bangsa. Maka, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan bahasa Indonesia sebagai identitas negara dan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia sangat berperan penting dalam menunjukkan keberadaan Indonesia di mata dunia. Walau ditetapkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia sudah lahir dari sebelum kemerdekaan, tepatnya pada saat Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 atau yang sekarang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Orang yang memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia adalah dengan menghargai bahasa, menggunakan bahasa Indonesia pada berbagai kesempatan baik secara lisan maupun tulisan dengan meminimalisasi penggunaan bahasa asing. Menumbuhkan sikap bangga bahasa Indonesia atau cinta bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan mendorong mahasiswa untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah serta memahamkannya betapa bermanfaatnya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar melalui contoh nyata. Adapun bentuk pelecehan terhadap bahasa adalah menganggap mempelajari bahasa Indonesia itu tidak perlu lebih mengutamakan menggunakan kata asing dibandingkan dengan menggunakan padanan kata asli Indonesia, serta membuat istilah-istilah baru yang merusak kata baku bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.